Sedangkan Dodit mempunyai dua pilihan, yaitu menghadiri seminar atau pulang kampung. Jika Dodit memilih pulang kampung, maka ia akan merasa senang bisa bertemu dengan keluarganya untuk melepas rasa rindu. Tetapi ia harus mengeluarkan biaya untuk transportasi sebesar Rp80.000. Dan bila Dodit lebih memilih menghadiri seminar, ia akan mengeluarkan biaya sebesar Rp35.000. Ia juga akan memperoleh banyak ilmu serta pengalaman dan juga teman. Dan pada akhirnya Dodit memilih untuk pulang kampung. Maka dalam kasus ini, opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk pulang kampung dan sudah termasuk kebahagiaan yang diperoleh dengan bertemu dengan keluarga. Sebab ketika pulang kampung juga masuk dalam kesempatan yang telah hilang dari kedua pilihan tersebut sebab sudah terpilih Dodit. Yang ketiga adalah rational people think of the margin. Keputusan dalam hidup jarang terjadi secara terang-terangan dan biasanya selalu melibatkan masalah. Prinsip yang ketiga adalah the cost of something is what you give up to get it. Pengertian biaya peluang merupakan suatu hal yang sudah dikorbankan untuk mendapatkan hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi, hal tersebut dikenal sebagai opportunity cost. Ekonom menggunakan istilah perubahan marginal untuk menggambarkan penyesuaian tambahan kecil untuk rencana tindakan yang ada. Margin berarti tepi atau tepian. Jadi perubahan marginal adalah penyesuaian di sekitar tepian dari apa yang dilakukan. Margin berarti tepi atau tepian. Jadi perubahan marginal adalah penyesuaian di sekitar tepian dari apa yang dilakukan. Dalam banyak situasi, orang membuat keputusan terbaik dengan berpikir di pinggir. Misalkan, kita sedang mempertimbangkan apakah akan belajar untuk gelar master setelah menyelesaikan studi sarjana kita. Untuk membuat keputusan ini, kita perlu mengetahui manfaat tambahan yang akan ditawarkan oleh 1 tahun ekstra dalam pendidikan, atau upah lebih tinggi sepanjang hidup kalian dan kesenangan belajar semata. Dan biaya tambahan yang akan kita keluarkan atau biaya kuliah 1 tahun lagi. Prinsip yang keempat yaitu people respond to incentives. Artinya, orang tanggap terhadap insentif. Saat seseorang mengambil keputusan, maka selalu membandingkan antara biaya dan manfaat yang akan dia peroleh. Namun begitu manfaat atau biaya itu berubah, maka perilaku kita pun akan berubah. Nah, orang-orang semacam ini termasuk dalam kriteria tanggap terhadap insentif. Ada salah satu contohnya, jika ada seseorang yang sudah bekerja dan mendapatkan gaji tertentu, bisa saja dia menambahkan jam kerjanya jika ada tambahan upah dalam pekerjaan tersebut, atau mengubah sikap jika ada perubahan antara biaya atau manfaat yang akan dia peroleh. Prinsip yang kelima adalah trade can make everyone better off, yang artinya perdagangan dapat menguntungkan semua orang. Jadi maksudnya adalah apabila dari suatu pihak unggul dalam memproduksi suatu barang, namun pihak kedua juga unggul dalam memproduksi suatu barang lain yang tidak diproduksi oleh pihak pertama. Sehingga untuk kedua pihak ini sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil jual beli antar pihak pertama dan juga pihak kedua. Contoh kasus dari prinsip yang kelima ini adalah seperti aktivitas ekspor dan impor antar negara-negara yang bekerja sama. Seperti Indonesia yang mengekspor nikel ke Malaysia dan juga Indonesia yang mengimpor barang dari Malaysia seperti barang elektronik. Prinsip yang keenam ada markets are usually a good way to organize economic activity, atau pasar merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan. Kebebasan ditentukan oleh individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan juga produksi. Sistem ekonomi ini menentukan keseimbangan dengan cara mengandalkan kemampuan pada sistem harga, yaitu tarik-menarik antara permintaan dan juga penawaran. Nah, ciri dari sistem ekonomi pasar adalah hak milik pribadi, kebebasan berusaha, dan kebebasan memilih. Motif kepentingan ditentukan oleh diri sendiri serta persaingan bebas. Nah, peran pemerintah pada sistem ini sangat terbatas. Sistem ekonomi pasar telah terbukti sangat berhasil dalam mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip ketujuh itu adalah governments can sometimes improve market outcomes. Artinya adalah pemerintah bisa meningkatkan faktor-faktor produksi. Intervensi ekonomi biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, dan kebijakan tersebut berperan penting dalam mengembangkan atau menguntungkan antara penjual dan pembeli dalam aktivitas pasar.
Oke, contoh dari prinsip ketujuh ini adalah ada suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan, namun pemerintah mengakuisisi atau aku lupa sih. Contoh kasus ekonomi dari prinsip ketujuh adalah adanya suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan pemerintah mengambil alih perusahaan tersebut untuk dikembangkan kembali. Prinsip ke-8, Economic Standard of Living depend on its ability to produce. Atau, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan juga jasa. Ditunjukkan dari berbagai studi negara yang memiliki produktivitas tinggi memiliki standar hidup yang tinggi, dan juga sebaliknya. Contohnya, negara Jepang yang memiliki standar hidup yang tinggi, dikarenakan majunya tingkat teknologi menguatkan produktivitas negara Jepang. Standar ekonomi pada suatu negara juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan juga kriminalitas. Prinsip ke-9, prices rise when the government prints too much money. Dengan arti, harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Tingkat akan peredaran yang saat ini terjadi disebabkan dengan tingginya suatu produksi akan uang tersebut, sehingga hal tersebut berdampak pada nilai uang tersebut menjadi menurun. Jika nilai dari uang menjadi turun otomatis, harga barang akan meningkat juga. Hal ini berdampak pada nilai akan uang tersebut menjadi turun. Nilai dari uang menurun, maka harga barang akan naik juga. Inflasi yang tinggi menjadi masalah karena membebankan berbagai biaya pada masyarakat. Menjaga inflasi pada tingkat yang rendah adalah tujuan pembuatan kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Apa sih yang menyebabkan inflasi? Di hampir semua kasus, atau inflasi yang terus-menerus pelakunya ternyata sama, yaitu pertumbuhan jumlah uang. Ketika sebuah pemerintah menciptakan uang negara dalam jumlah yang besar, nilai uang akan tetap jatuh. Seperti diuraikan di atas, pemerintah Zimbabwe mengeluarkan uang. Seperti yang diuraikan tadi, pemerintah Zimbabwe mengeluarkan uang dalam denominasi yang lebih tinggi. Itu diterima secara umum bahwa ada hubungan antara pertumbuhan jumlah uang dan tingkat pertumbuhan harga. Oke, prinsip ke-10 itu adalah society faces a short-run trade-off between inflation and employment. Yang artinya adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Hubungan antara pengangguran dan inflasi divisualisasikan dalam kurva Phillips. Semakin tinggi angka pengangguran dalam suatu negara, semakin rendah pula laju inflasinya.